Cuma ketika kita sudah masuk ke ranah serius, bahkan kita pokok saya tidak akan, kamu akan kujadikan istri lah pastinya. Begitupun sebaliknya. Istilahnya semua keluarga istri ini mendukung sepenuhnya. Iya. Toh? Tapi kita nggak bisa pertahankan ketika istri kita tidak mendengar. Iya. Karena kita bukan mau hidup dengan keluarganya, kita mau hidup dengan istri kita. Seumur hidup, bos. Iya. Sebaliknya juga pun, bagaimanapun tidak sukanya keluarganya dan istri kita mau diatur, pertahankan dong. Iya. Langsung lu. Tolong katanya kalau salah. Kan lama. Kalau mau jalan jaknya. Kalau lihat. Mau kita kelap kelip keluar. Sampai inje kira mana? Boy, irung geko udah terlalu pore. Pas aja tuh. Pas aja. Iya. Lalu kira. Tilau nih kalau mana tilau. Oke, hostnya itu. Ya, kau tilau nih. Berarti. Alah. Ada kan masalah santai jauhnya anener. Ayo kita dibahas. Masalah mau mulai nih. Dulu masalah usaha, iya nih. Masalah mau mulai kan kau ai. Percintaan dulu. Lagi. Iyalah. Udah gitu. Gitu. Pakai intro ya. Dah lagi nama podcast ya. Udah berkepahangan serius nih deh. Mau belum sabar. Nah campur kayak gini masalah. Aku. Para kate mana nama kasarnya. Nah. Ndo bang wak tai taling sih. Rubu. Nongge mandi dengan lagan. Itu jeru mana mandi. Aku yang nyolong masuk. Kita dibahas itu kan. Terserah. Eman. Up to you. Ngantar kan itu. Bisnis ki cinta kegalauan. Iya aku pernah galau. Hah? Batin yang pernah galau. Anda tilawang gitu pandangan walaupun dia pernah galau gitu tapi pandangan itu terhadap masalah yang membuat orang galau. Toh? Jadi begini Sar. Bagaimana menurut pandangan senior ini ketika ada seseorang atau entah apa masalah seseorang dengan pasangan entah itu di kehidupan pacaran atau bahkan di kehidupan rumah tangga. Toh, bagaimana tanggapannya terkait itu? Persoalan apa dulu persoalannya? Tunggu dulu, itu masuk ke jawabannya gitu ya. Langsung aja minalu bulati lau. Nah, coro ya. Tata aku deh. Makanya muka dima. Bagaimana pandangan senior terhadap itu yang tadi saya bilang toh? Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang laki-laki untuk mengulinan ya, untuk ngulinan supaya masalah itu tepat terpuaskan, apa istilahnya teh kalau terselesaikan. Kalau tasi sagut cepat terpuasan. Nah, cepat terpuasan. Itu bagaimana? Coba kasih dulu anunya. Masalah salah tuh. Apapun masalahnya sehingga membuat persoalan dalam hubungan itu pecah. Gitu loh. Entah dalam hubungan percintaan atau hubungan rumah tangga. Berumah tangga. Ya. Tinggi kiri-kiri. Apa yang seharusnya ini kan saya posisinya orang yang tidak tahu toh. Apa yang seharusnya saya lakukan ini supaya enak disayang, enak juga di pasangan saya. Tanpa ada yang merasa direndahkan salah satu pihak.
Ini menurut saya pribadi atau menurut pandangan senior. Pandangan jangan menurut pandangan orang. pandangan alam semesta? Mana rosa. Hah? Semesta lagi. Jangan menurut pandangan jangan menurut pandangan penduduk langit. Intinya sih, kalau ini langsung inti sih. Kalau hubungan orang sebetulnya pacaran lah, bercinta, belum ke ranah berumah tangga. Ya, tentunya kita harus saling mengenal pastinya. Mengenal Pertama, dalam mengenal paling tidak karakter. masing-masing. Iya, karakter masing-masing. Oke. Nah, yang pastinya yang biasa terjadi di teman-teman itu atau di adik-adik itu, kan namanya orang pacaran itu mungkin yang baik-baiknya dulu lah yang nampak. Ya, di awal-awal biasa lah. Iya, biasa lah. Awal-awalnya. Dulu susah keluar uangnya, mungkin kalau awal-awal ya serajin mungkin. Biar tidak ada dipaksa. Itu berarti normal Normal itu manusiawi, normal itu normal kodrat seorang manusia itu. Siap. Nah, seiring berjalan waktu, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, semakin nampaklah akan semakin banyak kita merespon, mungkin dari membaca dari gerak tubuhnya atau mimik apa lagi istilahnya ya. Kemudian dari segi caranya bicara, kita akan banyak tafsiran kita terkait seperti apa responnya pasangan itu. Nah, karena jelas namanya orang baru pacaran itu selalu mengedepankan yang terbaik lah pastinya. Pasti memperlihatkan yang terbaik yang ada di dirinya gitu. Walaupun enggak begitu sebenarnya. Ya, enggak seperti itu. Kayak ya biasa. Menurut orang itu tai kucing rasa coklat gitu lah. Nah, cuma ketika kita sudah masuk ke ranah serius, bahkan kita pokok saya tidak akan, kamu akan kujadikan istri lah pastinya. Begitupun sebaliknya, kamu mengatakan cukup kaulah laki-laki yang kukenal. Dan sampai ke jenjang selanjutnya, jenjang pernikahan yang lebih serius mungkin. Nah, itu kan tidak bisa juga jadi jaminan. Kenapa? Toh kemudian banyak di luar sana ya, nggak bisa dipungkiri, yang sudah komitmen untuk sampai ke jenjang itu. Nah, ya kan? Nah, toh ternyata baru ada masalah sedikit, tiba-tiba langsung jadi apa lagi nih? Yang sudah apa lagi istilahnya itu? Sudah dipupuk atau yang sudah yang sudah dipupuk, yang kita sudah membangun komitmen ke depannya tercidrai lah. Ya, sehingga mungkin berhari-hari sudah mulai kurang komunikasi. Nah, itu. Tapi kalau ketika kita membawa dengan cara berpikir kita yang lebih dewasa, ketika kita melihat pasangan kita, harus pintar-pintar kita lah sebetulnya. Bukan berarti kita istilahnya membunuh karakter atau kodrat seorang laki-laki, tidak. Karena ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita harus lembut. Nah, cuma tidak menjamin juga ketika itu kita lakukan, toh kenyataannya banyak di luar sana bubar. Bahkan sampai Roma mendatangi Ani saat itu dengan mengorbankan banyak hal, semuanya waktu. Bukan cuma itu, mengorbankan dirinya lagi, sampai tak satupun makanan yang bisa diserap itu. Nah, itu bayi lagi. Kenapa seperti itu? Karena namanya pacaran itu tidak ada jaminan bakalan kita akan selamanya lurus terus. Ya.
ya namanya roda kehidupan itu baik dalam dunia percintaan ataupun aspek lain gitu. Artinya senior mau mengatakan bahwa harus mempersiapkan diri untuk masuk ke kondisi itu. Iya. Begitu. Kalau saya begini, intinya orang pacaran itu siapapun pacaran harus siap menerima apapun ending di balik Apapun akhirnya. kita harus Entah menerima positif ataupun negatif. atau negatif, karena itu adalah resiko ya. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan seutuhnya akan selamanya sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi adakah cara toh atau treatment khusus yang bisa kita lakukan supaya akhir yang kita mau dari sebuah hubungan itu positif? Ada tidak? Apa yang harusnya supaya positif akhirnya? Kan Kalau begini Senor, kan tidak ada kan orang yang menjalin hubungan dan mengharapkan negatif, akhirnya tidak ada kan orang. nggak ada, Nah maksudku, orang mau senang-senang, mau bahagia, nah maksudku mau romantisan. untuk ke titik bahagia itu ada tidak? Apa yang harus kita lakukan gitu supaya bagus ke depannya? Nah, kenapa saya mau blank ya? Blank dia blank dia teman-teman. Kalau pengalaman saya pribadi sih sebetulnya harus memang jangan satu, ego kita jangan selalu dikedepankan lah. Tentunya kita harus lebih dewasa lah. Ya. Karena kodrat seorang laki-laki itu harus melindungi gitu. Kalaupun kita tahu adalah suatu ketika pasangan cinta kita ini melakukan yang kita anggap kesalahan, ya tentunya kita harus sudah tahu salah, malah tambah ditekan, tentunya bagaimana dong? Ya, harusnya bagaimana? Ya, dia tentunya, salah ini, dia salah. Iya. Masa kita, woi bagus. Jangan di saat itu, bukan maksudnya ketika kita memberikan pemahaman, jangan pada saat lagi naik egonya gitu. Coba pada saat kondisi-kondisi tenang, ya kenapa kisah sayang, seharusnya tadi ya jangan begini, langsung. Begini tahu ya. Kan manusiawi ketika orang itu orang di luar diri kita melakukan kesalahan, wajar dong kita marah, wajar dong kita sebagai bentuk rasa kekecewaan gitu. Kalau kita harus nunggu moodnya baik dulu, berarti kita harus latihan sabar. Masalahnya nggak pernah kecewa gitu. Hah? Kalau saya pribadi nggak pernah kecewa, Bu. Masa nggak pernah kecewa? Terus terang. Bisanya itu. Terus terang. Cerita mati dia kawan-kawan. Masih muda, saat saya masih muda. Itu bukan cuma 1, 2, 3. Karena memang saya tahu bahwa ketika kita masuk ke ranah cinta, tentunya harus siap sakit, harus siap kecewa. Nah, tentunya harus ada banyak cadangan-cadangan yang kita harus kita bangun. Gagal satu, masih banyak. Aduh, ndak karuan sudah Intinya begini, kalau mau serius itu, ketika memang mau serius ya, saling berikrarlah. Tentunya satu kuncinya kalau saya dan itu belum tentu dijamin ya, berhasil atau tidak sampai ke jenjang itu. Paling tidak kenalkan dia ke pihak masing-masing, kedua orang tua. Supaya apa? Supaya kita saling menjaga gitu. Tidak ngefek gitu. Tidak ngefek senior. Kenapa? Saya sudah buktikan. Coba cerita dulu. Supaya kita tahu ini. Justru saya mau tanya ini, jangan saya yang ditanya. Intinya jangan sepenuhnya lah, bukan berarti kularang orang ini. Jangan sampai menganggap, pokok saya kalau tidak jadi sama perempuan ini harus berarti bunuh begini, diri. Jangan begitu. Berarti tidak ada treatment khusus, tidak ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menjamin bahwa hubungan kita akan baik ke depan. Sepenuhnya kita serahkan sama yang di atas. Iya. Begitu. Kalau saya begitu. Artinya begini, ketika kita menjalin hubungan lah ya sama seseorang, ini kemauan kita. Iya. Belum tentu takdir sesuai dengan kemauannya Tuhan. Iya, belum tentu dengan kemauannya Tuhan. Cuma kalau kita pakai dari segi aspek agama ya. Iya. Agama, tentunya segala sesuatu itu harus memang disandarkan kepada Tuhan. Iya, setuju itu. No comment saya kalau itu, Mi. Iya, harus begitu. Iya kan? Karena apa? Nah, seperti ceritanya teman-temannya di luar sana, yang sampai ke titik mau ke titik serius, ternyata kita nggak tahu di belakangnya ada persoalan-persoalan di luar daripada yang kita pikirkan, yang kita harap, sehingga harus bubar.
bahkan sudah tidak saling mengenal, bahkan saling menghilang. Menghilang maksudnya komunikasi sudah tidak ada. Ya, persoalan begitu. Nah, ini hanya persoalan hubungan masih cinta-cintaan lah, pacaran. Bagaimana lagi nanti pada saat kita menjalin rumah tangga? Kan sebetulnya proses belajar sebetulnya kalau saya itu. Pacaran-pacaran itu proses belajar untuk kemudian bagaimana kita mempelajari karakter pasangan masing-masing, gitu ya. Pasangan masing-masing. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita di saat pacar kita lagi ada masalahnya kah di luar kah di mana kah, atau ada masalah beban pikiran atau apa. Tentunya kita harus pandai-pandai di situ menyikapi pasangan kita lah. Nah, karena yang terkadang dilupakan oleh teman-teman. Ada sedikit masalah. Nah, si pihak cewek mungkin nggak mau membuka. Pokok harus apa alasanmu? Katakanlah, kenapa seharian nggak angkat telepon seumpama? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Itu lebih ke curhat kayaknya ini ya. Iya kan, seperti itu. Lebih ke curhat. Bukan, enggak. Artinya memang sebetulnya kalau saya kalau kita mau cari siapa sebetulnya yang membuat hubungan ini renggang ataupun nantinya zong itu karena keegoisan laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki bro, egois. Wah, nggak bisa begitu. Maksudnya kebanyakan laki-laki ya. Iya, tidak semua kan? Tidak semua lah. Karena saya tidak begitu bro. saya juga tidak begitu bro. Kebanyakan laki-laki. Iya. Ya itu oke lah. Itu dalam kondisi pacaran. Bagaimana kalau seumpamanya di kondisi kita sudah menikah lah istilahnya tuh. Menikah. Nah, kalau kita berbicara di ranah soal hubungan dalam rumah tangga, ini sebetulnya berat, bro. Makanya ada peribahasa orang-orang dulu, orang-orang kampung itu bilang, kalau kamu ini bahasa bajunya dulu kawannya, namun bisa nih kau ngaliput dapuran sulapa 4, menikah sudah. Artinya apa? Kalau kamu sudah mengelilingi apa lagi? Dapur ya, karena dapur orang-orang tua dulu kita itu segi 4. Nah, kalau kita sudah bisa mutar ini katanya siap menikah. Apa yang harus kita petik di situ? Ada filosofinya. Tentunya banyak sebetulnya ya. Ketika kita sudah ke ranah berumah tangga, nah itu lagi. Terus terang saja, bro. 1, 2 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun pun tidak ada yang menjamin bahwa ini tidak akan terjadilah namanya perpisahan atau perceraian kan? Tidak yang jamin. Karena 1 tahun, 2 tahun itu belum tentu kedua-duanya menampakkan keasliannya. Selalu dipoles. Ya. Dan kemudian kedua, namanya ujian di dalam rumah tangga itu banyak. Banyak sekali. Makanya wajar saja ketika kita mendengar di beberapa di beberapa pendapat, di beberapa cerita orang bahwa mertua itu ada yang mengatakan maut. Ipar mungkin. Nah, ini selalu kita menyalahkan makhluk-makhluk Tuhan yang lain gini. Ya. Nah, artinya apa? Baik dari kita selaku laki-laki lah. Nah, keluarga istri ini sebetulnya ini bisa jadi jadi bumerang juga. Ya. Maupun keluarganya, ipar, lain sebagainya ya. Tapi tidak semua orang. Tapi kita melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu kebanyakannya dari pihak keluarga lah. Pada saat ada masalah, tentunya masalah sepele sih. Nah, ketika kita melibatkan dari keluarga, istri kita lah melibatkan, atau perempuan itulah melibatkan keluarganya, dari pihak keluarganya. Ini bahaya sekali nih. Videonya. Nah, begitupun sebaliknya ya. Nah, terus langkah apa yang harus kita ambil? Tentunya, kalau ini langsung saran atau apa ini? Saran. Langkah-langkahnya apa? Saran. Kalau dari Dira Yuris,
langkahnya upayakan sebelum kalian menikah. Ya, sebelum teman-teman menikah itu masing-masing sebelumnya itu harus salat sunnah 2 rakaat, menguburkan masing-masing masa lalu. Kuburkan dia, karena jangan sampai masa lalu itu akan menjadi penyebab nantinya untuk kan akan diulang, Pak. Mungkin masa lalunya memang begini dulu. Nah ini, nah di situ masing-masing kita harus kuburkan masa lalu itu, ya. Kita melihat ke depan. Kemudian kedua, ketika teman-teman sudah menikah, upayakan jangan pernah tinggal di lingkaran keluarga, baik yang laki-laki ataupun perempuan, harus jauh. Kalian harus mandiri. Nah kemudian ketiga, nah ini ketiga, kita sebagai laki-laki, bro, ada kalanya kita sebagai suami, ya, ada kalanya kita sebagai partner, ya, tapi ada kalanya kita sebagai bapak. Ya. Nah ini harus serba bisa, Di. harus serba bisa. Nah terkadang teman-teman itu nggak terima ketika mungkin ya, apalagi kalau masing-masing sibuk ceritanya. Kita tahu, kita menyadari bahwa pasangan kita itu sudah mungkin habis kerja ya, capek, dan tiba-tiba kita minta apalah, ya bukan minta jatah, minta kopi lah ya. Kita tahu ini kondisi habis baru pulang kerja. Nah sementara kita mungkin nggak sesibuk dia lah waktu itu, saat itu. Masa kita nggak bisa kita buat sendiri. Nah ini kita harus peka, harus membaca kondisi gitu ya. Dan sampai kita suruh, ada capek. Nah kita sudah menganggap bahwa komentarnya itu seakan-akan melawan kepada suami. Sebetulnya tidak. Kita yang harus peka dengan kondisi. Begitu kan? Iya. Terus? Nah, terus apa lagi itu? Atau begini lagi? Oke lah, saya tangkap maksudnya. Terus apa? Ngeblank ya? Begini. Kesalahan apa yang menurut senior fatal bagi kita kan laki-laki ya? Ya. Bagi istri kita misalkan, atau bagi istri kita lah. Saya tidak mau lagi bicara masalah pacaran ini, karena saya mau bicara tentang hal yang serius di sini. Hal apa yang menurut senior wajar kita lakukan? Hal apa yang harus kita lakukan? Hal apa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh pasangan kita sehingga kita wajar untuk menceraikannya? Apa kesalahan yang menurut senior fatal? Oke, yang sehingga oke lah, bisalah kamu ceraikan istri seperti kalau dia seperti apa kesalahan yang dia lakukan ke kita, oke lah, ceraikan dia. Nah, kalau terkait persoalan perceraian ya, perceraian itu kan sesuatu yang paling dibenci Tuhan dan itu dibolehkan. Nah, sebelum saya menjawab di situ, saya sedikit mengangkat cerita seorang sahabat Nabi ya. Dalam ceritanya kalau salah tolong dibenarkan kawannya. Nah, suatu ketika sahabat ini, seorang sahabat Nabi ini mengembala. Ya. Nah, kemudian datanglah seorang kakek ke rumah istri daripada sahabat ini. Dia mencoba bertanya, kemana suamimu? Ya kan? Kemana suamimu? Dia bilang, pekerjaannya keluar saja, kita ini belum mau dimakan, gak ada. Itu bahasa kasarnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Artinya apa? Dia menceritakan terkait apa yang terjadi dalam rumah tangganya kepada si kakek ini. Nah, si kakek ini cerita, ngomong, oh iya, sampaikan nanti kalau
suamimu tiba, datang, salamku suruh lepas tangganya. Kalau kurang lebih ya, kalau bukan tangga, tiangnya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Singkat cerita, datanglah suaminya. Dia bertanya, apakah ada yang datang pada saat saya lagi di luar? Oh iya, datang seorang kakek menitip salam, katanya suruh dilepas entah anak tangganya atau tiangnya itu. Sudah, saat itu pun diceraikan. Itu bahasa-bahasa, karena ternyata kakek yang datang ini adalah seorang orang tuanya si suaminya ini. Ya, nah, mungkin teman-teman bisa mengambil maknanya daripada kisah itu ya, atau cerita itu. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, tentunya kita harus melihat dulu sebesar apa masalahnya ya. Kalau masalah-masalah terkait masalah namanya masalah rumah tangga itu, munafik orang ketika katakan tidak ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya, dalam rumah tangga itu. Kecil atau besar pasti ada lah. Nah, sampai kapan kita akan melakukan namanya sampai harus jatuh talak? Iya. Nah, yang tidak bisa lagi diampuni. Iya, itu menurut batasan-batasannya ya. Kalau kita melihat dari dasar-dasar pijakan-pijakan sunnah, tentunya ketika yang membangkang. Iya, artinya tidak mendengar, iya. Karena kalau kita angkat salah satu hadis sebetulnya, diharamkan seorang istri keluar tanpa seizin suami. Iya. Sekeras itu. Karena apa? Mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu di belakang, gitu ya. Sesuatu itu apa itu? Sesuatu ya tanda kutip, gitu ya. Artinya jangan sampai terjadi fitnah lah, ya. Iya. Jangankan orang lain, saudara pun, saking kerasnya, memang sudah diwanti-wanti kan. Nah, cuma kan kembali ke setiap teman-teman, ya, persoalan. Masa saudara kita mau datang, mau dia nggak ditolak gitu ya. Tentunya harus tahu kondisi tentunya. Nah, itu kawan ya. Itu baru saudara atau keluarga. Orang tuanya saja meninggal tanpa sepengetahuannya, itu tidak diperbolehkan, dilarang keras, tanpa seizin suami. Kalau seumpama melarang, kan melarang seumpama, dan tiba-tiba melanggar, ini masih kena ini seorang istri, tapi kan nggak mungkin lah. Manusia suami yang mana ketika orang tuanya sendiri, pihak istri kita lah ceritanya dapat musibah, kita dilarang ke situ. Apa yang dibutuhkan di situ adalah komunikasi. Ya, nah, itu maksud dari penekanan itu yang dimaksud hadis itu ya. Betulnya komunikasi yang perlu dibangun. Nah, kalau saya pribadi, nah ini sebetulnya intinya. Kalau saya pribadi, masalah yang terbesar yang mungkin akan keluar dari saya ketika dia sudah ada laki-laki lain. Itu harga mati. Harga mati. Berarti kalau kesalahan-kesalahan lain, kesalahan-kesalahan lain lah. Kita kembali namanya manusia pasti kayak membangkang begitu tadi. Mungkin masih bisa dimaklumi. Tentunya kita nggak langsung kita harus jatuhkan talak. Kita harus dekati dulu. Ajarkan dia. Oh, diajarkan dulu. Iya, berikan dia pemahaman. Tahu, bilang tidak bisa seperti itu. Iya, ajarkan dia, sampaikan dulu dengan cara cara kamu supaya dia mendengar. Karena memang kodrat seorang laki-laki itu memimpin, Pak. Iya, betul. Ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Setiap laki-laki itu adalah pemimpin. Dan pasti setiap pemimpin akan dipintai pertanggungjawaban. Tentunya berat. Wanita itu paling mudah masuk surga ketika dia cukup mendengar suaminya. Tapi kita yang siksa, bos. Kita yang siksa itu. Berarti tidak ada alasan lain nih untuk menjatuhkan talak ketika kesalahannya selain laki-laki tadi. Ada laki-laki lain. Oh begitu. Kalau dari saya. Berarti kalau semuanya ada orang menalak istrinya hanya karena kesalahan, selain itu berarti tidak oke buat saya. Kalau saya sih tidak dewasa sih.
Tidak dewasa. Hanya persoalan-persoalan yang sekecil itu yang kemudian langsung harus jatuh talak dari mulut seorang laki-laki. Saya rasa mereka belum dewasa. Karena apa yang dibentuk sebetulnya memang tidak mudah, kawan. Dua karakter yang berbeda itu kita kita satukan. Iya. Mau kita searahkan. Itu sulit memang. Karena terkadang seorang pasangan itu satunya pendiam, satunya ngegas. Iya. Ya, ada juga kalanya seorang istrinya pendiam, suami yang keras. Nah, itu harus saling mengimbangi. Ya. Iya. Tapi kalau kita kembali sebetulnya minim sebetulnya pasangan kita akan melakukan sebuah kesalahan itu atas kehendaknya. Tentunya itu terkadang karena cara kita, bro. Ya, cara kita yang belum sejalan dengan, maksudnya yang tidak pas, yang maunya dia harus dengan penyampaian halus, kita langsung ngegas, ya. Yang seharusnya kamu begini, janganlah terlalu mengatur begitu. Sambil jalan lah, saling belajar. Walaupun tujuan si laki-laki mengatur itu baik. Baik, belum tentu baik untuk istri kita. Nggak bisa kita langsung ngegas, Pak. Makanya kenapa namanya orang memulai itu banyak, harus lebih banyak belajar, proses pembelajaran. Tidak boleh langsung. Nggak bisa. Jadi intinya ketika kebiasaan kita bawa dalam rumah tangga, kebiasaan kita masih bujang, egois masih bujang, kita bawa ke ranah berumah tangga, itu sangat bahaya sekali. Biarkan kita berjalan sambil saling memahami, saling mempelajari. Nah, kapan saatnya kita masuki dunianya? Coba kalian masuki di saat-saat dia lagi gembira, di saat kalian lagi senang. Masuki sedikit-sedikit, akan enak. Tapi ketika dengan rasa ego kalian memberikan yang menurut kalian baik, tidak akan belum tentu direspon baik. Makanya kita harus melihat kondisi. Kalau saya, bro, sekalipun itu harus makan hati buat kita. Tidak ada istilah makan hati. Itu adalah resiko dalam rumah tangga. Itu bukan cuma makan hati, makan jantung. Cuma kan kita terlepas dari persoalan itu. Sepanjang memang ada keinginan kita untuk membangun, kemudian kita memang harus komitmen, apapun risikonya, sepanjang tidak ada laki-laki lain. Nah, itu harga matinya. Itu harga mati. Nah, bagaimana? Mungkin akan bagaimana kalau keluarganya ikut-ikut? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Bagaimana kalau keluarganya? Satu, kita kan sebelum menikah, kita harus memang komitmen dibangun kan? Iya. Nah, coba saya bertanya sama kamu, bro. Ini saya tinggal giliran ke yang bertanya. belum selesai yang satu. Iya, saya mau bertanya dulu sebelum saya jawab kan. Tidak ada masalah lain, tapi pihak keluarga istri yang melibatkan. Itu bagaimana kalau dari kamu? Terlibat. Iya. Bagaimana apanya maksudnya? Apa hal maksudnya istrimu lebih mendengarkan mertuamu ketimbang suaminya? Ya kecewa lah pasti. Yang harusnya saya yang mendengarkan, lebih memilih keluarganya. Kecewa lah. Terus masih bisa kau pertahankan? Susah kayak ini, susah. Diajarkan dulu, dikasih tahu, toh bahwa tidak boleh seperti itu. Kalau seumpamanya dikasih tahu dan tidak mendengar, ya baru saya. Nah, itu juga terkadang lebih banyak terjadi, ya. Tapi tidak semua orang. Tapi kebanyakan yang terjadi itu memang ada campur tangan keluarga dari pihak perempuan. Yang terjadi apa itu? Terjadi melibatkan diri setiap kali ada masalah-masalah. Itu berat sebetulnya kita jadi laki-laki itu. Berat. Ketika seorang istri kita lebih mendengar orang tuanya dibanding suaminya. Itu berat itu. Iya. Berat, bro. Berarti ya. Bukan malah menjadi baik deh persoalan itu. Malah bikin tambah parah. Akan parah itu. Karena kalau mendengar cuma satu pihak. Iya. Pasti inilah. Pasti berat ke sana caranya memberikan jelas. ini.
Bahkan akan dibumbui malah lagi. Di Sabawan. Bahaya. Iya, di Sabawan. Itu parah. Itu. Bahaya kalau sabaunya banyak. Intinya, sepanjang istri itu masih ada sisi baiknya yang bisa kita nilai, akan semakin masih besar peluang untuk memperbaiki. Iya. Itu kalau sudah tidak mendengar, kita suruh ke timur, dia ke barat, jadi susah bro. Kita ini sekalipun istilahnya semua keluarga istri ini mendukung sepenuhnya, Iya. toh. Tapi kita nggak bisa pertahankan ketika istri kita tidak mendengar. Iya. Karena kita bukan mau hidup dengan keluarganya, kita mau hidup dengan istri kita seumur hidup, bos. Iya. Sebaliknya juga pun, bagaimanapun tidak sukanya keluarganya dan istri kita mau diatur, pertahankan dong. Iya, berarti tergantung ininya. Iya. Istrinya sebagaimanapun tidak suka keluarganya. Iya. Jadi kalau istrinya Karena kita bukan mau hidup dengan keluarganya, kita mau hidup dengan istri kita, pertahankan. Tapi ketika ia lebih mendengar keluarganya, ya silahkan. Berarti ada dua yang kata di sini. Yang apa sih? Itu artinya kan sudah nggak mau diatur. Iya, masuk ke itu Iya. Iya, masuk ke kategori. Kan repot itu. Berarti ada dua, tidak mau diatur dan ada laki-laki lain. Ada laki-laki lain. Nah, ini yang tidak bisa ini baru bisa kita, maksudnya sudah oke lah kita. Enggak, bos. Masih banyak wanita lain yang lebih tulus. Oke. Nah, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau seumpamanya saya nih, seumpamanya nih ada nih istriku, saya bermasalah sama istriku. Nah, ini baku bombe ceritanya loh. Baku bombe itu bahasa Indonesia apa itu? Kayak saling gengsi untuk pokoknya tidak ngobrol lah, tidak ngomong selama komunikasi lah. Iya. Saya sudah tidak mengantar dia kemana itu beli sayur ke pasar, saya sudah tidak mau mengantar dia, juga tidak mau ajak saya bicara. Nah, bagaimana itu supaya, kan saya maunya nih baik hubungan. Iya. Nah, saya ini ibaratnya saya sudah punya istri misalkan ini, saya mau baik ini hubungan, tapi istri saya tidak mau ngomong. Nah, saya juga gengsi dong. Laki-laki harusnya dia yang ke saya, apalagi dia yang salah. Yang minta maaf. Oke, itu bagus sekali pertanyaannya sebetulnya. Tapi tentunya kalau saya pribadi, kita kembali kodrat seorang suami, seorang laki-laki. Iya, seorang laki-laki, seorang pemimpin. Nah, masa kita mau biarkan ketika terjadi seperti itu? Lagi-lagi saya selalu ingatkan, lepaskan ego. Bukan persoalan kita istilahnya mencederai kodrat seorang laki-laki. Bukan itu. Justru kita menyikapinya dulu persoalan itu. Artinya kita harus penuh dengan pertimbangan lah untuk melakukan langkah ceritanya. Maksudnya seperti ini, bro. Pikir apakah lebih banyak dampak positifnya atau mudaratnya ketika kita biarkan? Ketika kita biarkan terus begini. Iya. Pasti banyak negatifnya lah. Nah, kamu harus melangkah dong. Artinya kamu dong yang memperbaiki. Tapi kan kita lagi harusnya dia itu. Makanya lagi-lagi jangan lepas ego. Ini di sini dalam rumah tangga itu bukan siapa yang salah, siapa yang benar, bro. Dalam rumah tangga. Tapi bagaimana kita memperbaiki kembali. Yang saya khawatirkan ketika kita mengalah lah istilahnya. Kita yang memulai obrolan, kita yang minta maaf. Nah, ngelunjak ini perempuan ini. Artinya, dia minta maaf. Tidak, maksudnya begini, dia kan kodranya perempuan, dia yang seharusnya ke kita, ke pemimpinnya. Kita saja, menteri Pak Jokowi saja, Pak Menterinya yang ke Pak Jokowi, bukan Pak Jokowinya yang ke menterinya. Iya. Gitu tapi maksudnya. Kira-kira ketika terjadi di lapangan, di rakyat jelata, siapa yang harus turun? Ini ke sana dari atas dong. Iya. Perbaiki, bangkit, bangun, kembali, kan begitu seharusnya. Masalahnya bukan dengan rakyat, dengan menteri. Nah, ketika terjadi dalam menteri masalah-masalah, siapa yang turun? Presiden dong. Pemimpin dong yang turun. Bukan antara menteri dengan menteri masalahnya, antara menteri dengan presidennya. Nah, tentunya
Maksudnya? Maksudnya yang bermasalah ini bukan antara menteri yang satu dengan menteri yang lainnya, baru turun presiden. Yang masalah ini antara menteri dengan presidennya. Nah, siapa yang Pernah kira-kira terjadi di- tidak? Misal, kita kan ambil analisa nih, itu. jangan misal intinya kalau saya sebetulnya dalam rumah tangga itu bukan kita mencari pembenaran atau siapa yang salah, siapa yang benar. Ini bukan ini, bro. Kita lebih bagaimana mencari solusinya. Walaupun solusi itu harus Dengan orientasinya untuk memperbaiki hubungan itu. itu. Walaupun dengan apa namanya tadi? Walaupun dengan istilahnya mengorbankan kodrat seorang. Iya, nah itu maksudnya. Tidak ada masalah Tidak ada untuk masalah. kebaikan. Wah, susah berat memang tahu itu berat. Kalau saya berat itu harusnya Harus dilihat dulu, aturan harus mainnya. dilihat baku bombe dalam hal apa sebetulnya, masalahnya apa gitu. Kalau masalahnya memang tidak bisa diampuni oleh seorang suami, mungkin berat. Enggak. Kalau masalah di luar sepele, di luar persoalan dua itulah yang tadi dikategorikan itu. seperti apa? Karena begini juga, bro. Ini ya, tidak mungkin lah seorang perempuan, seorang istri ceritanya ya, marah begitu saja tanpa sebab. Nggak mungkin pasti, dong. Pasti ada sebabnya. Makanya harus kita lebih dewasa untuk menyikapi setiap persoalan-persoalan yang menimpa dalam rumah tangga kita. Dewasa dalam artian Dalam artian begini. Nah, kita tahu ini. Kita kan seharusnya harus peka lah. Istri kita mungkin mau makan apa gitu ya, seumpama ya. Kita nggak peka. Harus dibilang. Harus disampaikan. Nah, sementara istri mungkin nggak enakan ceritanya. gengsi lah. Gengsi. Nah, kira-kira kalau masalah persoalannya seperti itu, ngambek lah seorang perempuan. Nah, sementara kita belum tahu apa persoalannya. Iya. Ya kalau masalah begitu ya kita yang turun. Kita harus yang memulai obrolan. Itu yang kumaksud, kita harus perbaiki. Tapi masalahnya bukan masalah itu, tahu Pak. Masalah apa dulu? Seandainya masalahnya masalah lebih mendengar orang tuanya itu. Kayak tadi. Dia lebih mendengar orang tuanya. Nah, terus? Sudah itu tidak ada yang ngobrol sama-sama bombe itu, sama-sama apa namanya? Makanya harus pintar-pintar kita cari momen bagaimana caranya bisa komunikasi kembali. Jangan langsung ngegas masalah itu yang kita bahas, jangan. Ya tunggu momen-momen yang dia lagi senang-senangnya, baru masuk perlahan. Mau ke saya, dia minta maaf ke saya. Itu berarti kamu ego, yang ditonjolkan di situ ego. Ego itu, bro. Kenapa ego? Karena sampai kapanpun kita tidak akan menemukan satupun wanita sesuai keinginan kita, sesuai ke prinsip yang ke prinsip kita lah ceritanya. Belum tentu, karena kalau dalam berumah tangga itu, makanya itu aku bilang pada saat kita masuk ke ranah rumah tangga itu harus lebih dewasa, lebih peka, harus lebih, kalau perlu harus ada kalimat ketika melakukan sebuah kesalahan itu, saya minta maaf. Kita yang minta maaf. Kalau kita salah, minta maaf dong. Oh iya, itu harus dibiasakan. Iya, kalau kita salah. Itu harus dibangun sebetulnya. Kalau kita tidak salah, dia yang salah. Kita yang tahu. Nah, itu yang apa sih? Ngelunjak masalahnya nanti. Oh, belum tentu. Jangan selalu pikir negatifnya gitu, bro. Kalau saya, karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi akan muncul di pihak perempuan. Di pihak perempuan. Artinya apa? Coba selalulah berpikir positif. Kalau kita selalu berpikiran negatif, sedikit, kalau saya ini selalu mengalah, bagaimana jadinya? Saya ini laki-laki, pemimpin. Jangan sekeras itu. Tidak keras tahu itu. Itu hanya kita melarikan ke kodratnya, laki-laki segini, perempuannya segini. Makanya harus dilihat objek persoalannya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Kalau sekiranya memang itu akan mengurangi, istilahnya kalau kalian menganggap itu mengurangi, apa istilahnya, kita seorang laki-laki, gak mungkin lah saya minta maaf. Apa salahnya kalau kita yang
mendekat ke sana untuk memperbaiki demi hubungan lebih baik. ini. Kalaupun berulang, saya rasa kalau saya juga mendukung juga sih ketika. Oh, kalau cuma satu kali. Kalau cuma satu kali berkorban lah maksudnya. Bukan berkorban. Tidak ada. Kalau berkorban berarti ada yang dikecewakan di situ. Ya, kita kecewa. Sudah jelas kita kecewa. Berumah tangga itu akan tetap ada masalah. Harus siap kecewa. Harus siap kecewa. Ya? Siap kecewa, bro. Jangan cuma yang enak-enaknya saja. Harus yang tidak enak-enaknya juga harus terima gitu. Harus tekan ya. Ya kan? Nah, lagi ini di podcast ya. Nah, terus. Udah ini tekan. Nah, karena ini sudah teman-teman, ada sponsor ini. Nah, ada sponsor, ada iklan. Tutup sudah. Tutup dulu. Kita nih. Oke, Bang. Nah, ini hasil saya punya channel ini. Obrolan kita ya. Ini obrolan kita sebetulnya. Ya, kita belum fokus sih untuk membahas kerana itu karena saya juga hanya tidak cukup waktu. Iya, sedikit ngeblank karena seharian saya kerja mesin tadi ya. Jadi nggak begitu terlalu mood apalagi kopinya sudah habis ya. Yang jelas tidak ada maksud kita yang lain. Kalau ada baiknya silahkan ambil ya. Iya. Jangan ambil yang sisi negatifnya, Bang. Mungkin seperti itu. Karena sudah datang bosnya. Bos juragan fotokopi. Satu ini Oke, next kawan. Sampai jumpa. Nah, ini yang datang kawan. Jadi kita tutup dulu lah. Ya, karena beliau datang kita dadah dulu. Oke, gokil dulu, Pak. Gokil.